Hey, welcome back to the One Official channel. Halo, kembali jalan-jalan bersama The One, dan kali ini The One lagi mau ke Pantai Buluk. Pantai Buluk ini letaknya ada di antara Pantai Baron dan Pantai Mesra di Yogyakarta, Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, untuk harga tiket masuknya itu udah satu paket ya guys. Jadi kalau kalian masuk entah mau ke Pantai Baron, Pantai Buluk, Pantai Mesra, Pantai Kukup, bayarnya cuma sekali, yaitu harga per 2024 harganya adalah 14.500 per orang dan asuransi 500 perak. Untuk menuju ke Pantai Buluk, kalian mengikuti jalan ke arah Pantai Kukup, tapi nanti di sebelah kanan ada belokan ke arah Pantai Buluk. Dan aksesnya itu jalannya sudah lumayan bagus guys, ini sudah aspal. Bahkan nanti sampai di parkirannya itu jalannya sudah aspal kayak gini. Nah, dari jalannya ini sebetulnya menunjukkan bahwa pantai ini tergolong sudah lama guys. Dan kalau kalian mau ke Indonesia Resort, kalian mau ke Segara by Indonesia, sebetulnya bisa juga lewat sini, tapi nanti ambil yang kiri itu guys. Oke, welcome to Pantai Buluk. Parkirannya beneran di tepi pantai guys. Nah, ini adalah gerbang masuk Pantai Buluk. Dan for your info, Pantai Buluk ini lokasinya bisa terpisah beberapa lokasi guys. Jadi The One akan juga keliling nunjukin ada beberapa spot lokasi yang bisa kamu kunjungin ketika kamu main ke Pantai Buluk ini. Yang pertama, kalian bisa main juga ke area di sebelah kanan. Jadi begitu kalian datang ke Pantai Buluk, kemudian nanti kalian nyusurin jembatan kayu, kalian akan dapat ke tempat kayak gini guys. Di situ ada rumput-rumputan yang kalian bisa main teamwork dan sebagainya, dan pantainya juga bisa main di situ. Nanti The One juga akan tunjukin ketika main di area sebelah sini ya. Dan ini jembatannya itu beneran Instagramable banget guys. Jadi banyak orang yang di jembatan itu hanya berhenti foto dengan background jembatan dan batu karang di sebelahnya. Keren banget kalau mau foto, yang penting cara pengambilan angle-nya bagus. Kemudian kalau kalian lihat di situ sebenarnya juga sudah mulai banyak homestay buat kalian yang mau staycation di daerah Pantai Buluk ini. Next, kemudian ini adalah ada area pulau atau batu karang. Ini sebetulnya nggak terpisah ya, jadi kalian bisa langsung naik ke atas. Itu ada jalan jalurnya untuk kalian jalan-jalan ke atas. Dan nanti The One juga mau tunjukin ketika kita naik ke karang, view-nya kayak apa sih. Karangnya lumayan tinggi guys, jadi begitu kalian nanti naik di atas, view kalian ke bawah itu juga keren. Kemudian area ketiga yang The One mau tunjukin ke kalian adalah yang persis di depan tadi pintu masuk ada tulisannya Pantai Buluk. Nah, itu juga area yang kalian nanti bisa main, mau main pasir, mau main ombak kecil-kecilan, itu juga bisa. Cuman areanya memang nggak terlalu luas guys. Dan area keempat, kalau kalian lihat itu di sebelah kanan gambar ini, itu ada tangga-tangga. Sebetulnya itu tangganya dulu dipakai, tapi sekarang katanya sudah lapuk. Tapi kalian bisa lewat jalan menyusuri di belakang batu karang gede itu. Nah, kalian akan bisa main ke daerah sebelah sini guys. Ini juga ada area berpasir dan ada area juga yang karang dangkal. Cuman memang karang dangkalnya rada dikit ya. Dan di sebelah kanan itu adalah Segara by Indonesia. The One punya video tersendiri mengenai Segara by Indonesia, ada di link di kanan atas ya. Jadi bisa dibilang Pantai Buluk itu bersebelahan dengan Pantai Mesra, cuman kalian nggak bisa lewat bawah, rada-rada susah. Kalau kalian mau ke Pantai Mesra, mendingan kalian lewat atas, aksesnya lewat Segara. Oke, sekarang The One mau jalan nih, jalan darat. Kita mau ke area nomor 1 tadi guys. Dari parkiran ini arahnya ke kanan, jadi ada jalan seperti ini. Kalau kalian mau duduk-duduk sekedar mau melihat laut, lihat ombak, kalian juga bisa nongkrong di sini. Nah,
Di sini ada jembatan kayu nih. Nah, kalian di sini aja udah kebayangkan ini jembatannya kalau buat foto juga keren. Tapi ingat pengambilan gambar, pengambilan angle-nya harus pas. Kemudian pencahayaan juga pengaruh ya guys. Kalau kalian datangnya sore hari, datangnya pagi hari, maupun siang hari, pasti hasilnya beda. Teman-teman juga mau ingetin yang namanya etika berfoto. Jadi kalau ada orang lagi foto, kasihlah kesempatan supaya kita bisa gantian. Jangan sampai nanti ekspektasi dan reality beda gara-gara kalian rebutan spot foto. Nah, ini sampai di ujung jembatan. Ini adalah area yang tadi teman-teman pertama kali sebutin, area yang nomor 1 tadi guys. Di situ areanya lumayan luas, kalian bisa main pasir dan bisa main di karang dangkal, maupun kalian juga bisa main di rerumputan yang di sana sebelah kanan. Cuman memang di sini belum banyak warung dan sebagainya ya. Kemarin teman-teman kesini cuman 1 atau 2 penjual aja. Jadi kalau kalian misalnya haus, pengen makan dan sebagainya, ya opsinya baru itu aja. Kita ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua ini adalah naik ke atas bukitnya guys. Dan di sini sudah ada jalannya, sudah ada jalan yang disemen. Jadi enak, tangganya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi. Jadi kalian juga pasti nggak akan capek kok. Nah, ini adalah spot foto favorit. Orang biasanya nongkrong di sini dan foto dengan background Samudra Hindia. Warnanya itu warna-warna yang ngangenin dari sebuah laut guys. Itu warna laut jernih, gabungan antara warna biru dan warna hijau. Dan kalau kalian lagi main di atas sini, hati-hati ya guys, jangan terlalu mepet. Karena apa? Itu batu karangnya tinggi banget dan kalian kalau ada barang yang jatuh atau kalian kepleset, itu di bawahnya udah karang dan ombaknya gede banget guys. Jadi pastikan kalian mematuhi rambu-rambu, jangan terlalu di pinggir-pinggir ya, hati-hati. Oke, berikutnya teman-teman mau tunjukin area yang nomor 3 guys. Nomor 3 itu ada yang di depan parkiran ya, di posisinya yang sebelah sini nih. Nah, ini sebetulnya adalah begitu kalian tadi turun dari parkiran, kalian maju dikit, ini adalah area yang teman-teman tunjukin nomor 3 tadi. Memang di sini banyak batu karang yang gede-gede, jadi view-nya rada kurang menarik ya karena batunya banyak banget. Tapi sebetulnya kalian kalau misalnya mau maju dikit, di bawah bukit yang tadi kita naik itu di bawahnya ada celah-celah gorong-gorong kayak gua guys. Dan kalian bisa main di dalam, berteduh di dalam. Tapi ingat jangan terlalu ke depan karena apa? Di depannya tadi itu sudah ketemu ombak yang gede guys. Dan hati-hati, guanya ini tergolong rendah, jadi pastikan kepala kalian aman ya. Ini kalau sekali kena kepala lumayan guys, tapi buat foto keren banget. Oh iya, sambil menikmati pemandangan dari bawah sini, buat kalian yang belum subscribe channelnya teman-teman, jangan lupa ya subscribe biar kalian gak ketinggalan update-update terbaru mengenai travel, kuliner, dan lain-lain. Selanjutnya lokasi nomor 4. Nah, ini adalah jembatan yang tadi teman-teman bilang sudah ditutup. Menurut warga lokal setempat, memang jembatannya ditutup karena beberapa kayu dan bambunya sudah mulai lapuk guys. Tapi don't worry, kalian bisa menyusuri lewat belakang jalan ini. Ini area kanan kirinya batu-batu karang, batu kars. Dan kalau kalian ingat, ini mirip dengan Heha Stone Valley. Teman-teman punya videonya juga, Heha Stone Valley, ada di link di kanan atas ya. Dan lewat sini kalian bisa jalan nyusurin, kemudian nanti bisa main ke area di depan itu guys. Hati-hati, di sini masih banyak batu karang-karang gede-gede ya guys. Jadi mesti hati-hati jalannya, jangan sampai jatuh. Lihat, banyak orang yang nyempil-nyempil di tempat yang kayak gini dan mereka tetap rela-rela kesini untuk foto-foto. Untuk kategori fotografi ini tergolong hidden gem juga guys. Nah, kalau dilihat dari sisi point of view yang berbeda, dari angle dari sisi laut, itu mereka orang-orang yang tadi foto-foto tuh guys. Dan di situ kalian nanti bisa main. Areanya lumayan panjang, tapi memang kalian main pantainya itu terbatas karena apa? Maju sedikit itu karang-karangnya udah mulai dalam. Kalau kalian mau main yang di karang dangkal, Dewanon punya list beberapa pantai di daerah Jogja yang punya karang dangkal dan enak buat main.
Selanjutnya, kalau kalian udah selesai, kalian nanti bisa bilas. Di sini banyak toilet, kamar mandi. Sementara kalau kalian lapar, di situ beberapa warga juga membuka usaha makanan. Jadi kalian juga bisa makan. Pilihannya sih lumayan bervariasi, guys. Jadi kalian tinggal pilih mau makan di tempat yang mana. Oke, menutup perjalanan di Pantai Buluk ini, kesimpulannya kalau menurut The One One, Pantai Buluk ini sebenarnya ada beberapa opsi wisata ya. Kalian ada beberapa tempat yang bisa jadi alternatif untuk main, tapi memang ombaknya tergolong gede dan pantainya lumayan sempit ya untuk ukuran main pasirnya. Dan kalian di sini bisa juga main ke atas bukit. So, cek juga list dari The One One untuk pantai-pantai menarik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.